all these, so I don't want to lose track. So go ahead. Maksudnya adalah takutnya dia lupa Pak dengan argumentasi Bapak gitu loh. Oh. Iya, biar dijawab. Oh, oke. Okay. Well, in terms of the inner circle, I think Paul was certainly outside of the inner circle since he was an enemy of Jesus. Kalau kita berbicara tentang lingkaran dalam, Paulus itu sebenarnya lingkar luar karena dia adalah musuh dari Yesus. The appearance to more than 500 at one time would have certainly been outside the inner circle. Ya, dan juga penampakan Yesus kepada 500 orang seharusnya itu juga di luar lingkaran dalam. It's kind of difficult to think of having a non-Christian source who reports that Jesus rose from the dead and still be a non-Christian excuse source. me. Actually, this is my question in the final sentence. Okay. So wait a minute. Hang on, please. Please be patient, my dear brother. Jadi memang pertama kan ini pelajaran umum ini. Semua penulis sekuler menuntut adanya non-Christian literature. Because the secular people, they demand that there is an evidence written by non-Christian. Untuk membuktikan, meneguhkan fakta kebangkitan. To prove, to support the hypothesis about the resurrection. Nah, saya berkata, jadi itu yang pertama. Saya berkata yang kedua, sayangnya memang itu tidak ada. Itu But too bad, harus ada. yeah, we don't have that evidence. Dugaan saya karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang dalam dan hanya singkat waktunya 40 hari. Yeah, dan my guess is because Jesus only appeared to the inner circle that it is in a very short period, only 40 days. Nah, poin saya yang ketiga, waktu Pak Yongki berkata, nah itu dia. Coba sekiranya pembuktian ini begitu kuat sehingga orang luar diyakinkan. And what Pak Yongki was to say, if only you can prove it so strong that even outsider then can see that. Jadi saya berkata tadi saya Pak Yongki, loh sebenarnya Alkitab sangat membuktikan. I said to Pak Yongki, actually the Bible really prove it well. Saya studi Injil Yohanes. Jadi akhir Injil Yohanes ada pembuktian ketika Yesus mengajak barbecue. Of John. And at the end of the Gospel of John, there is a proof. Dan di dalam Injil Lukas juga ada pembuktian. And also in the Gospel of Luke, there is also a proof. Saya baca saja satu ayat bagi kita yang kemarin mempertanyakan halusinasi. Yeah, I want to read a verse for us who question about hallucination. Nah, dia berkata. Well, hold on. You're still building and building and building. I'm going to lose track of all of this. Okay. Actually, this is to confirm your thesis. This is not to against you, my brother. That's okay. Let me just answer just a few of those things, and then you can continue. Okay, it's not. Allow me, please, just to shorten it. Two more minutes. 2 minutes. Langsung ke soal terakhirnya aja. 2 minutes. Yang terakhir Oke, tadi Bapak jadi yang sebutkan. terakhir saya berkata, sebenarnya udah dibuktikan Alkitab. Dan 500 orang juga itu banyak. Yeah, he said actually the scripture already proved it, and 500 people is a lot. Jadi mau berapa banyak lagi bukti Alkitab yang diperlukan sehingga orang percaya? So how many more evidence that people need so that they will believe? Dan sekiranya pun ada non-Christian literature menulis, and also even if there is a non-Christian literature that writes about the resurrection, nanti akan dikatakan itu pasti tambahan orang Kristen tuh. they will also say it must be added by a Christian. Dan itulah buktinya beberapa teks yang kelihatan menyatakan Yesus hidup lagi, dia mengatakan aslinya pasti bukan itu, ditambah itu. And we already see the proof about Josephus, for example, right? It says that it was added by a Jadi Christian. akhirnya menurut saya pembuktian itu bahwa Yesus bangkit, pertama keluarganya menyadari nggak dia bangkit? Iya dong, kalau keluarga nggak menyadari dia bangkit, berarti nggak benar bangkit. For me to show that Jesus resurrected, we have to first see, is the family believe that he is resurrected? Ya, Yakobus. And yes, James. Yang kedua, orang paling dekatnya tahu nggak dia bangkit? Is the closest people to him knows that he is resurrected? Ya, buktinya murid-murid. Ayo Yes, Pak, the langsung disciples. ke yang terakhir ya, masih banyak yang menarik. Kalau ibu tidak tahu, memang orang jauh. Yeah. Ngerti? Okay, that's what he wants to say. Jadi menurut saya kita seringkali repot dengan tuduhan orang.
Padahal sebenarnya sudah sangat What he banyak wants to say bukti. that we already have enough Saya harap proof. nggak terlalu capek Bapak kita ini belajar untuk itu. Terima kasih Pak Mangapul. Tuhan berkati. And sometimes Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Pengajaran diberikan Dr. Likona juga sangat luar biasa tentunya ya, mengarahkan dan membentuk pikiran kita untuk lebih lagi membuktikan tentang kebangkitan Tuhan. Ya, satu lagi yang saya undang hari ini, Dr. John Virgil. Iya, silakan memberikan debatnya atau pandangannya. Terima kasih Pak Michael Likona yang telah memberikan peluang bagi saya. Dikala saya memahami penjelasan Bapak, pemaparan Bapak dari hari kemarin sampai hari ini, saya melihat intinya bahwa Bapak mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada bukti yang sangat akurat yang dibuktikan oleh manusia yang ada di kolong langit ini. actually he wants to say that from what you have said, it seems that you want to say that there is no very strong evidence that man can give. Berangkat dari statement itu, saya ingat sebuah statement yang dikatakan oleh Thomas Arnold. So based on that, he remembered a statement from Thomas Arnold. Seorang mantan profesor dari Oxford dan He is juga an ex-professor from Oxford. profesor sejarawan yang terkenal. And he is also a very famous historian. Dia menyatakan He says, bahwa saya percaya tidak ada satu bukti atau fakta yang dilakukan oleh manusia yang begitu benar dan secara akurat, yang sangat mendetail sehingga sang peneliti tersebut membuktikannya secara adil atau membicarakan secara adil. he said there will never be, there is an evidence so accurate and so strong that a researcher will do it fairly. Dengan demikian, sebenarnya bukti yang sangat akurat telah dibuktikan oleh Allah sendiri. So Dengan membuktikan bahwa Yesus telah datang, mati dan bangkit kembali dari kematian. So the strongest evidence is done by God himself by showing that Jesus is dead and then he was raised from the dead. Saya kira Dr. Likona setuju dengan statement dari Thomas Arnold tersebut. He thinks that you agree with the statement from Thomas Arnold. Yang Well, you said the greatest evidence is that God raised Jesus from the dead. So I'd like to know, if it's not the historical evidence that I've provided, what evidence are you referring to? Jadi kalau ketika Bapak mengatakan bahwa bukti terkuat adalah Allah membangkitkan Yesus dari kematian, kalau tidak berbicara tentang bukti sejarah, bukti seperti apa yang Bapak maksudkan? ya. Oke. Terima kasih. Saya sambung lagi dengan Pertanyaannya Pak, bukti apa yang Bapak maksudkan ya, kalau bukan bukti ini sejarah? ada hubungan. Pendekatan yang disampaikan oleh Bapak itu adalah pendekatan historis. Yeah, your approach is Kristus historical sejarah. Approach. Kristus sejarah Jesus dan juga history, Bapak Jesus. menyinggungkan sedikit tentang pendekatan Kristus iman. And also you mentioned also about approaching as Jesus of faith. Saya mau bertanya, He wants to ask, bagaimana Bapak mengkorelasikan, menghubungkan Kristus sejarah dan Kristus iman? Dan apa kesimpulan menurut Bapak? Terima so kasih. how do you correlate Jesus history and Jesus of faith, and what is your conclusion? Well, that's a fair question. I think that the two are different, but they don't have to be they don't have to be at war with one another. Ya, jadi keduanya berbeda, tetapi tidak harus sebenarnya bertentangan. We can, as I said at the very beginning, most Christians believe that Jesus rose from the dead. They believe that Christianity is true, not because they're
well acquainted with the historical evidence for it. Kita bisa mengatakan bahwa kebanyakan orang Kristen percaya bahwa Yesus mati dibangkitkan bukan karena mereka mengetahui sejarah tentang itu. But there are some of us that we want evidence. That's just the way our personalities are. Tetapi ada orang-orang yang mau bukti dan itu adalah bagian dari kepribadian mereka. Maybe I can give an illustration that will bring some light to it. Ya, mungkin saya bisa memberikan ilustrasi untuk menerangkannya. Next month I will be married 26 years. Ya, bulan depan saya akan menikah 26 tahun. At the 13-year mark, my wife and I had a real tough struggle in our marriage. Ya, pada usia pernikahan yang ke-13, istri saya dan saya bergumul mengenai pernikahan kami. Kami mempunyai masalah yang cukup serius. And it led to us thinking about divorce. Ya, bahkan membuat kami memikirkan perceraian. Marriage is difficult. Anyone in this room who's married would probably grant that. Marriage is very difficult at Pernikahan times. itu sangat sulit dan siapapun yang sudah menikah mungkin akan setuju dengan pernyataan tersebut. Someone recommended a book to us that changed our marriage significantly and very quickly. Dan seseorang merekomendasikan sebuah buku yang kemudian merubah pernikahan kamu dengan sangat signifikan dan dengan sangat cepat. This book saved our marriage. Ya, jadi buku ini menyelamatkan pernikahan kami. The title of the book is The 5 Love Languages. Dan judul daripada buku itu adalah 5 bahasa kasih. And that book explains that there are different ways in which people want to be loved. Dan buku itu menyatakan ada cara-cara yang berbeda seseorang itu ingin dikasihi. One way is through physical affection. Salah satunya adalah mengenai afeksi fisik, afeksi secara fisikal ya. This could be sex, this could be holding hands, it could be a hug, it could be a kiss. Ya, bisa seks, bisa berpegangan tangan, bisa kita memeluk atau ciuman. It could be a back rub. Ya, bahkan mungkin ditepuk pundaknya atau di massage gitu ya, diurut. The person who has the love language of physical affection will not feel loved unless they get physical affection. Ya, orang yang membutuhkan kasih dengan bahasa fisik tersebut tidak akan merasa dikasih kecuali ada sentuhan-sentuhan fisik seperti itu. For others, the way they like to be loved is through words of affirmation. Sedangkan untuk yang lain mereka ingin dikasihi dengan cara diberikan kata-kata yang meneguhkan atau yang memuji. They want their spouse to tell them not only that they love them, but why they love them and how good they are at different things. Ya, dan mereka mau pasangan mereka bukan saja mengatakan mereka dia mengasihi dia, tetapi juga berapa besar dia mengasihi dia dan juga bagaimana baiknya dia melakukan banyak hal. If a person has the love language of words of affirmation, holding hands, kisses, and sex is not communicating love to that person. Dan kalau seseorang itu dia perlu dikasihi dengan kata-kata peneguhan atau pujian, maka hubungan fisik baik seksual maupun pegangan tangan itu tidak akan menunjukkan kalau dia dikasihi. For others, their love language is service. So it would be husband comes home and vacuums the floor or washes his wife's car. Yang lain mereka melihat bahasa kasih itu adalah jika pasangannya mau melakukan pelayanan. Misalnya suami pulang masih membersihkan rumah dan mencuci piring. He helps her clean up the dishes after dinner. He helps her unload the car with the groceries. Ya, jadi si suami membantu dia mencuci piring sesudah makan. Kalau misalnya pulang dari supermarket membantu dia menurunkan barang belanjaan. If a wife has the love language of acts of service, that's what the husband needs to do in order for the wife to feel loved. Jadi kalau memang si istri membutuhkan bahasa kasih bahwa suaminya melayani, maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh suami supaya istri merasa dikasihi. For others, it's gift giving. Sedangkan yang lain adalah hadiah. For others, it's quality time, undivided attention to that person for a Yang lain period of itu time. adalah waktu kualitas di mana hanya mereka berdua saja. Si pasangan benar-benar memberi perhatian 100% kepada dia. In the case of my marriage, as it is with many marriages, the husband and wife have different love languages. Ya, sedangkan dalam pernikahan saya seperti banyak pernikahan, kami suami istri mempunyai bahasa kasih yang berbeda. So the husband is trying to communicate that he loves his wife, but he's doing it in his love language and she isn't hearing it.
Ya, jadi si suami berusaha menunjukkan dia mencintai istrinya, tetapi dia menunjukkan dengan bahasa kasih yang dibutuhkannya dan istri tidak mengerti. The wife is telling the husband that she loves him, but she's not telling him in his love language. Ya, si istri juga memberitahu suami dia mengasihinya, tetapi tidak memberitahukan dalam bahasa kasih yang dibutuhkan suami. For 13 years, my wife and I tried to tell each other we loved each other, but we didn't say it in the right words of love that the other person could hear. Jadi untuk 13 tahun kami suami istri berusaha menunjukkan pasangan kami mengasihi, tapi sayangnya menunjukkannya bukan dengan bahasa kasih yang dibutuhkan pasangan. And it was killing our marriage. Dan itu membunuh pernikahan kami. Once we read this book and we actually sat down and thought about what our love languages were, then we could start telling the other person we love them in the language that they wanted to hear. Begitu kami membaca buku ini, kami kemudian duduk dan berbicara tentang bahasa kasih masing-masing, dan kemudian kami mencoba untuk memberikan bahasa kasih seperti yang dibutuhkan pasangan. There are many different ways of hearing truth. Ya, banyak berbagai cara di dalam mendengarkan kebenaran. Perhaps we could call this a gospel language. Ya, mungkin kita bisa membahasakannya itu bahasa Injil. For some, the way they hear the gospel is through an authority figure. Ada yang mendengarkan Injil dari figur otoritas. And that's what makes it credible to them. Dan bagi mereka itu cukup memberikan bobot untuk dipercaya. For others, they don't really believe and hear the gospel until they see it exhibited in a Christian's life. Ada orang yang tidak akan percaya kepada pesan Injil kecuali mereka bisa melihat buktinya di dalam kehidupan orang Kristen. For others, they don't care about how nice a Christian is because they know there are people in other religions who are very nice. Sedangkan orang lain tidak peduli orang Kristen baik seperti apapun, mereka tidak bisa membuktikan karena bagi mereka orang agama lain juga bisa baik. And there are authoritative figures in all different religions. Yes, dan ada figur-figur otoritas di dalam berbagai agama. For some people, they need facts and evidence. Sedangkan untuk orang-orang lain mereka membutuhkan fakta dan bukti. And for those people, all the testimonies of how good God is and answered prayer isn't going to make a bit of difference. Dan untuk orang-orang itu, mau kita mengatakan berapa baiknya Allah dan bagaimana dia menjawab doa, itu tidak akan mempunyai pengaruh sama sekali. The problem with many of us as Christians is we have our own gospel language and we think everybody else has that same language. Nah, masalah dengan kita orang Kristen adalah kita memiliki bahasa Injil kita sendiri dan kita berpikir semua orang memiliki bahasa Injil yang sama dengan kita. If I'm talking to someone and sharing the gospel and I'm giving them all the evidence and it doesn't make any difference to them, chances are they have a different gospel language. Ya, kalau saya telah memberikan segala bukti dan orang itu tetap tidak terpengaruh, mungkin sekali dia mempunyai bahasa Injil yang berbeda. The fact that we can share the evidence with someone and them not being convinced doesn't mean the evidence is bad. Ya, jadi fakta bahwa kita membagikan bukti kita dan orang itu tidak diyakinkan bukan berarti bukti itu tidak cukup baik. So evidence doesn't solve every problem, but for many of us who want evidence, we've got to have it. Ya, jadi bukti tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi bagi orang-orang yang membutuhkan bukti, kami memerlukan bukti tersebut. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu memang berbeda begitu ya, kalau ini kan sebagian besar juga memang bukan sekedar sarjana teologi tapi juga pendeta begitu ya Bapak Ibu ya, dan kita selalu mempertanggungjawabkan bicara iman dengan jemaat. Makanya saya setuju sekali kalau yang jadi pendeta jangan cuma jadi pendeta tapi mesti sekolah teologi ya, kan begitu ya. Jadi kalau ditanya bisa jawab gitu saudara. Ya, karena kehidupan bukan sekedar bicara iman masalahnya. Hari ini kita belajar 2 hari. Kehidupan itu bukan hanya bicara iman, tapi harus ada pembuktian sejarah, ilmiah yang membuktikan bahwa Allah kita hebat. Ya, luar biasa. Ya, baik, saya membuka peluang bagi para peserta. Oh iya, dengan Pak Is, silakan. Satu lagi, terima kasih buat Pak John, Pak Mangapul dan juga Pak Yakob. Satu lagi dari Pak Iswanto, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya akan sebenarnya mengarah satu pertanyaan, tapi saya ingin tadi beberapa teman-teman yang tanya, selalu kita berorientasi kepada pembuktian di luar iman kita. Dan kalau itu sebenarnya pembuktian di luar iman kita dan orang yang seperti itu memperoleh bukti di luar dari Alkitab,
saya kira orang itu sudah di Kristen, seperti Paulus yang tadi disampaikan. Dan saya salah satu juga sebenarnya dari luar yang saya percaya karena saya menemukan pembuktian itu. Tetapi selama memang orang berorientasi dan kita ingin orang Kristen sendiri malah justru kita mencari pembuktian yang di luar dari Alkitab atau iman Kristen. Itu yang saya takut malah kita bias seperti itu. Itu yang saya ingin sampaikan. He wants to say that from these 2 days we're always talking about trying to find evidence outside the Bible. And he himself actually, for him, evidence is important. It is because of the evidence that he believes. But when we always talk about evidence outside the Bible, sometimes we can be biased. Sometimes we can be biased. Sometimes we can, I don't Jadi understand. kalau kita selalu mencari bukti di luar Alkitab, hati-hati jangan sampai kita bias gitu Pak. Iya, itu kalau kita di luar sana, sementara kita sudah punya bukti yang autentik tentang Alkitab kita. Dan itu kemudian ada, tadi katakan bias artinya adalah kita bisa salah nangkap karena Paulus sendiri sebenarnya adalah salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Michael. Karena Paulus sendiri adalah merupakan pribadi yang tadinya menentang. Dimulai dengan pemikiran yang negatif, yang tidak percaya. Dan itu yang menjadikan sebenarnya akhirnya Paulus sekarang menjadi orang yang fanatik luar biasa membela Alkitab. Oh, he wants to say that actually when a non-Christian find a proof, then they will become Christian. And that is why Paul become a very fervent believer. Okay, we always talking about the proof from outsider, but actually our inside proof is already very strong and it can convert people from outside based on our inside evidence. Jadi pertanyaannya apa? Oh, he doesn't have question yet. Ini statement saya berkaitan dengan beberapa pertanyaan It's just tadi. a statement. Sekarang pertanyaan saya adalah, Now the question. Pak Michael memberikan paparan kaitannya dengan sejarah. You give the lecture about the history. Bagaimana agama-agama, kalau sejarah itu sebagai satu pembuktian kebenaran, bagaimana agama-agama yang sebenarnya tidak punya sejarah? So if history is so important as a evidence, how about the religion that doesn't have actually historical evidence? Lebih mengerikan lagi, saya melihat ada agama yang sebenarnya adalah sejarah sebenarnya dimulai dari tahun 600. Kemudian mengklaim sejarah itu mulai dari Adam, kemudian sampai kepada Isa masuk dalam sejarah. Bagaimana tanggapan dari Bapak? And worse is that there is a religion that he says the history start at the year 600, and yet he can claim that the history is from Adam until now. Apakah agama yang seperti ini masuk dalam kategori pembuktian kebenaran? Terima kasih. Will that religion included in the historical evidence? Well, I don't know how you would establish some of that stuff. I can look at the genealogies within Matthew and Luke, and okay, they list all the way from Adam to Jesus, but that doesn't mean they're true. Saya tidak tahu bagaimana Bapak kemudian meneguhkannya, karena saya bisa melihat misal dalam Matius dan Lukas dan mereka bisa mendaftarkan dari Adam sampai Yesus, tapi itu kan tidak membuktikan bahwa itu benar. Anyone can make claims. Backing up those claims with solid historical evidence is an entirely different matter. Ya, semua orang bisa mengklaim, tetapi kemudian mendukung klaim itu dengan bukti sejarah yang solid itu merupakan masalah yang berbeda. I cannot prove that the Gospels are correct in their genealogies that Jesus came down from Abraham and David. Saya tidak bisa membuktikan misalnya di dalam silsilah Yesus bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Abraham maupun David. But I think we can prove historically that he rose from the dead. Tetapi kita bisa membuktikan secara sejarah bahwa dia dibangkitkan dari kematian. For me, that renders his Davidic descent more plausible. Ya, dan bagi saya itu menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Daud itu lebih memungkinkan. If I had to choose between